Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, kita akan bahas berikutnya inverse dari suatu fungsi. Inverse dari suatu fungsi itu dapat berupa fungsi atau bukan fungsi. Ya. Misalkan di sini ada fungsi f yang memetakan himpunan A ke himpunan B adalah suatu fungsi yang didefinisikan dengan y sama dengan fx. Ya. Tentu saja x-nya anggota A dan y-nya anggota B. Ya. Misalkan di sini ada himpunan A dan himpunan B, kemudian ada x elemen A dan y elemen B, kemudian pemetaan dari x ke y oleh oleh fungsi f di situ ya, oleh fungsi f. Nah, sedangkan f pangkat min 1 atau kita katakan f inverse memetakan dari B ke A, yaitu memetakan dari elemen Y ke elemen X. Ya. Jadi inverse dari fungsi f, kita tulis f inverse atau f pangkat min 1 dibaca f inverse, di mana f inverse itu memetakan himpunan B ke himpunan A. Jadi inverse dari fungsi ini merupakan kebalikan. Inverse fungsi dari f adalah kebalikan dari fungsi f sendiri ya. Nah, kemudian dirumuskan dengan x sama dengan f inverse y. Inverse dari fungsi f, ya, inverse dari fungsi f itu merupakan fungsi apabila f-nya merupakan fungsi yang bijektif, ya. Jadi kalau f fungsi bijektif, maka inverse-nya akan merupakan fungsi yang kita sebut fungsi inverse. Oke, di sini ada soal yang juga soal ini adalah soal yang kita bahas juga di dalam injektif, surjektif, dan bijektif ya. Kali ini kita akan menentukan inverse-nya dari fungsi ini. Yang pertama, fx sama dengan 3x min 5. Penyelesaiannya, nah, y sama dengan fx, kita rumuskan seperti itu. Karena fx sama dengan 3x min 5, maka kita ganti fx-nya dengan 3x min 5. Kemudian kita cari x, ya. Nah, dengan demikian min 5-nya satu ruaskan dengan y menjadi y plus 5, kemudian kiri kanan dibagi 3. Jadilah x sama dengan y plus 5 dibagi 3. Ya. Nah, dengan demikian f inverse y, x-nya itu sama dengan f inverse y, sama dengan y plus 5 dibagi 3. Jadi inverse dari fungsi fx sama dengan 3x min 5 adalah f inverse x sama dengan x plus 5 per 3. Inverse dari fungsi ini, yaitu f inverse x sama dengan x plus 5 per 3 merupakan fungsi. Ya. Nah, jadi namakan fungsi inverse. Ini disebabkan karena fungsi fx sama dengan 3x min 5-nya merupakan fungsi bijektif seperti yang tadi saya katakan. Kemudian sekarang kita bahas yang 3b. Fx sama dengan x pangkat 3 min 1. Penyelesaiannya, nah tadi y sama dengan fx, fx-nya diganti oleh x plus 3, x pangkat 3 dikurang 1. Kemudian min 1-nya satu ruaskan dengan y menjadi y plus 1 sama dengan x pangkat 3. Kemudian x-nya dicari dengan akar pangkat 3 dari y plus 1. X-nya ganti dengan f inverse y. F inverse y sama dengan akar pangkat 3 dari y plus 1. Sehingga inverse dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 1 adalah f inverse x sama dengan akar pangkat 3 dari x plus 1. F inverse x sama dengan akar pangkat 3 dari x plus 1, dia merupakan fungsi inverse. Karena fx sama dengan x pangkat 3 min 1-nya fungsi bijektif.
kita bahas yang fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 2. Ya. Oke, penyelesaian C sama Y sama dengan fx, kemudian fx-nya ganti dengan x kuadrat min 3x plus 2. Kita satu ruaskan menjadi x kuadrat min 3x plus 2 dikurang y sama dengan 0 untuk memudahkan mencari x. Untuk mencari x, kita cari dengan rumus kuadrat atau rumus ABC, yaitu rumusnya min b plus minus akar b kuadrat min 4ac dibagi 2. Di sini A-nya 1, B-nya min 3, dan C-nya adalah 2 min Y. Ini sudah pernah dibahas di sebelumnya ya, waktu kita membahas fungsi surjektif, fungsi injektif. Dan hasilnya diperoleh 3 plus minus akar 1 plus 4Y dibagi 2. Sehingga F-nya diganti, X-nya diganti dengan F inverse Y. F inverse Y sama dengan 3 plus minus akar 1 plus 4Y per 2. Sehingga inverse dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 2 adalah f inverse x sama dengan 3 plus minus akar 1 plus 4x dibagi 2. F inverse x sama dengan 3 plus minus akar 1 plus 4x per 2 tentu saja bukan merupakan fungsi inverse ya. Karena fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 2 bukan fungsi bijektif seperti yang sudah pernah kita bahas. Penyelesaian soal D, y sama dengan fx, y sama dengan sinus x ya, di trigonometri. Kalau y sama dengan sinus x, berarti x sama dengan inverse sinus dari y. Penulisan inverse sinus ini pada waktu yang lalu, waktu dulu ya, itu menggunakan ARC sinus Y. ARC itu dari arcus ya, arcus sinus Y. Jadi jika Y sama dengan sinus X, maka X sama dengan arcus sinus Y. Ya, dalam buku-buku yang baru sekarang tidak lagi menggunakan arcus sinus, tetapi sinus pangkat min 1. Dengan demikian X kita ganti dengan F inverse Y. F inverse Y sama dengan inverse sinus dari Y. Sehingga inverse dari fungsi fx sama dengan sinus x adalah F inverse x sama dengan inverse sinus dari x. Ini juga bukan merupakan fungsi inverse karena fx sama dengan sinus x bukan fungsi bijektif. Oke, itu bahasan tentang soal-soal seperti yang ada pada bahasan soal sebelumnya. Kita lanjutkan ke definisi komposisi fungsi. Misalkan di sini ada 3 himpunan A, B, dan C. Kemudian juga ada fungsi F yang memetakan A ke B dan fungsi G yang memetakan B ke C. Nah, kemudian ada di A ada elemen X, di B ada elemen Y, di C ada elemen Z. Dan ada fungsi yang langsung dari A ke C, yaitu G bundaran F ya. Jadi X ke Y dipetakan oleh fungsi F, Y ke Z dipetakan oleh fungsi G, dan dari X ke Z dipetakan oleh komposisi fungsi G bundaran F. Jadi kalau G bundaran F yang bekerja adalah F dulu ya. F dulu kemudian G ya. Nah, yang tadi kita tulis notasi F memetakan A ke B dan G memetakan B ke C. Komposisi fungsi G bundaran F adalah suatu pemetahan dari A ke C tadi ya, yang didefinisikan dengan G bundaran F dari A. Nah, ini sama saja dengan G kurung siku F kurung A. Jadi, fungsi dari fungsi A. A-nya elemen di dalam A. Ya. Nah,
Fungsi G bundaran F ini ada apabila ring dari F, irisan domain dari G tidak kosong, ya. Dan sebaliknya, kalau F bundaran G berarti ring dari G, irisan domain dari F juga tidak kosong. Nah, kalau terjadi kosong artinya lepas, itu tentu komposisi fungsinya nggak ada, itu ya. Beberapa sifat dari komposisi fungsi. Yang pertama, sifat asosiatif. Kemudian, komposisi dari fungsi yang injektif, itu injektif juga. Yang ketiga, komposisi fungsi dari fungsi surjektif atau onto, dia juga surjektif juga. Nah, apabila inverse dari fungsi F itu adalah fungsi, artinya F inverse-nya itu fungsi, atau F-nya 1 ke 1 dan onto atau bijektif, maka F di fungsi F kemudian fungsi inverse-nya, komposisi dari fungsi F dengan inverse-nya itu adalah fungsi identitas. Sehingga F inverse dari bundaran F dari A itu A, ya. Identitas kembali ke A. Dan juga berlaku komutatif untuk itu. Dan Anda bisa tunjukkan bahwa komposisi fungsi ini tidak komutatif, ya, tidak komutatif. Contoh soal, ya. Di sini ada soal fungsi F memetakan bilangan real ke bilangan real dan fungsi G memetakan bilangan real positif ke bilangan real, ya. Yang didefinisikan dengan fx sama dengan 3x kuadrat min 3x min 2x plus 1 dan gx-nya didefinisikan dengan gx sama dengan akar 3x plus 1. Tentukanlah bila ada G bundaran F. Nah, tadi G bundaran F itu ada apabila ring dari F, irisan domain dari G tidak kosong. Nah, kita lihat ring dari F. Ring dari F itu apabila kita hitung diskriminannya ternyata negatif. B kuadrat min 4 AC-nya adalah 4 dikurangi 12, ya. Jadi min 8. Kemudian koefisien E kuadratnya 3. Berarti bayangan dari X oleh F selalu positif. Selalu positif. Kita lihat domain dari G. G itu akan merupakan fungsi apabila 3x plus 1-nya tidak negatif. Nah, kalau tidak negatif berarti 3x plus 1 lebih besar atau sama dengan 0 dan x-nya lebih besar sama dengan min sepertiga, ya. Nah, sekarang irisan bilangan positif dengan bilangan yang lebih besar atau sama dengan min sepertiga itu tentu ada irisannya. Sehingga G bundaran F itu ada, ya. Sekarang kita lihat untuk yang B. Apakah yang B ada atau tidak? F bundaran G, artinya ring G, maaf ya, berarti ring dari G, irisan domain dari F, itu tidak kosong. Kita lihat ring dari G. Ring dari G itu hasil di bawah akar. Tentu saja tidak mungkin negatif. Artinya ring dari G itu dari 0 ke atas atau tidak negatif, ya, tidak negatif. Domain dari F, nah, ini ternyata boleh untuk setiap harga X bilangan real. Jadi domain dari F itu bilangan real, irisan bilangan tidak negatif, nah, berarti itu
ada irisannya, ya, yaitu bilangan yang tidak negatif. Jadi untuk soal A maupun soal B ini komposisi fungsinya ada, ya. Oke, kita tentukan, kita hitung sekarang barangkali apa itu G bundaran F-nya. Nah, yang A, G bundaran Fx. G, kemudian di dalam kurung ada Fx, ya. Nanti Fx-nya kita ganti dengan 3x kuadrat min 2x plus 1, ya. Karena rumus fungsi dari G itu adalah akar dari 3x plus 1, nah kita ganti saja X-nya dengan 3x kuadrat min 2x plus 1, menjadi 3 kali 3x kuadrat min 2x plus 1 ditambah 1. Hasil akhirnya kalau kita kalikan ke dalam, menjadi 9x kuadrat min 6x, 3 kali 1 itu 3, tambah 1, 4, ya. Itu untuk G bundaran F. Kemudian untuk yang B-nya, F bundaran Gx. Nah, Gx-nya ada di dalam kurung F dari Gx. Gx-nya kita ganti dengan akar dari 3x plus 1. Kemudian F rumusannya adalah 3x kuadrat min 2x plus 1. Kita ganti X-nya dengan akar 3x plus 1. Sehingga diperoleh seperti itu. 3 dikalikan akar 3x plus 1 dikuadratkan, min 2 kali akar 3x plus 1 ditambah 2. Nah, akar 3x plus 1 dikuadratkan itu hilang akarnya, sehingga diperoleh 3 kali 3x plus 1 min 2 kali akar 3x plus 1 ditambah 2. Kalikan itu kita dapatkan 9x, ya. 3 kali 1 itu 3 ditambah 2 yang belakang berarti 5. Jadi 9x ditambah 5 dikurangi 2 kali akar 3x plus 1. Itu barangkali bahasan tentang fungsi inverse dan komposisi fungsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.